Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat sejahtera. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baik anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Agus Nur Muharram di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Eh, kita kali ini sudah menginjak kepada bab 3 atau pelajaran ketiga, yaitu tentang hidup indah dengan saling memaafkan. Anak-anak, sebelum kita ke materi, Bapak ingin kalian merenungkan sesuatu yang ada di slide PowerPoint ini. Dalam slide PowerPoint, dikatakan perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi ketika kita memperlakukan orang lain, kita harus melihat diri kita apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Nah, maka dari itu dalam setiap permasalahan tidak menjadikan diri kita yang paling benar dan tidak pula menganggap diri kita sebagai yang paling salah. Bersikap sungguh-sungguhlah pada saat meminta dan memberi maaf, karena kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan, jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Baiklah anak-anak, dalam materi sekarang yaitu terdapat dua submateri, yaitu yang pertama pengertian maaf dan memaafkan, dan yang kedua adalah pentingnya menyatakan penyesalan. Yang pertama adalah pengertian maaf dan memaafkan. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan kata maaf ya? Atau oh maaf tidak sengaja? Atau kata-kata yang mungkin setiap saat kalian bercanda, sorry bro, gitu. Nah, kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, seperti yang sudah kalian pelajari dalam bab 2 yang lalu. Al-afu artinya menghapus. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan, ya. Nah, dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal ajaran konsep keharusan meminta maaf. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran bab 3 ini, kata meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan, sebagaimana arti dalam KBBI. Kemudian, mengapa sih harus menyesal? Kenapa kita harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, atau merusak, atau mengambil harta orang lain. Kita harus menyesal. Nah, menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizalimi, berarti mengunggah hati orang tersebut agar ia mau dan ikhlas untuk menghapuskan kesalahan dan dosa orang yang berbuat zalim. Ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar dosa basi memperlihatkan sopan santun, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Nah, anak-anak, jadi menyesal itu diperlukan agar kita tahu apa artinya itu ikhlas. Jadi, menyesal itu harus dengan ikhlas. Kemudian menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah satu dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Nah, kemudian yang kedua yaitu pentingnya menyatakan penyesalan. Setelah tadi kalian mempelajari pengertian maaf dan memaafkan, kemudian sekarang kita menginjak ke pentingnya menyatakan penyesalan. Yang pertama, pentingkah menyatakan penyesalan? Ya, jelas penting karena Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang isi sabdanya sebagai berikut. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan
dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga. Sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditangguhkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini jelas mengapa penyesalan itu penting. Karena apa? Karena orang yang menyesal atau pernah berbuat maaf itu insya Allah nanti ketika mati itu tidak akan diambil kebaikannya. Tapi kalau orang yang belum menyesal atau belum meminta maaf, maka kebaikannya nanti diambil dari kejahatan orang yang dianiaya. Nah, untuk ditangguhkan nanti di hari kiamat. Kemudian, apa aja sih syarat-syarat dan ada penyatakan penyesalan yang baik? Jadi, penyesalan itu bukan hanya sekedar penyesalan belaka tanpa ada prosesnya. Jadi, penyesalan pun harus ada prosesnya. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, menyesali kesalahannya. Kemudian yang ketiga, jangan mencari alasan. Sudah tahu, misalkan sudah tahu salah, kemudian eh, dia mencari-cari alasan. Nah, itu jangan ya. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan penyesalan itu dilakukan dengan bercanda, ya. Kemudian yang kelima, bertekad untuk tidak mengulanginya dalam hati kita. Kalau kita punya salah, kalau kita punya pernah jahat sama orang lain, sama teman kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang keenam yaitu jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambil. Nah, misalkan, kalau kalian mencuri atau pernah mengambil harta atau benda orang lain atau teman kalian, kalian harus mengembalikan hak yang diambilnya. Jadi bukan hanya meminta maaf saja, itu tidak cukup. Kemudian yang ketujuh, yaitu kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizolimi. Contoh, misalkan kalian pernah menjitak atau memukul teman kalian. Kemudian kalian bertekad untuk meminta maaf kepada teman kalian yang telah dianiaya. Nah, di sana kalian harus menyiapkan mental merendahkan diri. Jadi jangan meminta maaf, menyesali perbuatan itu dengan nada yang tinggi atau masih eh, meninggikan harga diri kalian. Kalian harus merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi kalian. Nah, kemudian mengapa sih harus memaafkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Nah, inilah kenapa harus memaafkan, pentingnya memaafkan ya. Jadi penting juga untuk orang yang pernah dianiaya atau dijahati atau dizolimi itu penting untuk memaafkan. Karena dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 263, bahwa nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua, ayat 263. Kemudian, untuk orang yang memaafkan juga ada syarat-syaratnya ya anak-anak. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah. Ya, harus berikhlas diri. Karena kalau memaafkannya tidak ikhlas, maka dikhawatirkan nanti masih timbul dendam. Kemudian yang kedua, melepaskan hak balas. Apabila kalian pernah menzolimi teman kalian atau menjahati teman kalian, nah kemudian teman kalian memberi hak untuk membalas.
Nah, kalian harus melepaskan hak membalas itu. Misalkan kalian pernah dijitak atau dipukul sama teman kalian. Kemudian teman kalian memberi hak, silahkan pukul kembali. Nah, kalian diberi hak seperti itu, jangan membalas. Nah, itu namanya melepaskan hak membalas. Kemudian tidak menuntut denda atau syarat. Misalkan teman kalian memukul kalian atau pernah mencuri harta kalian, uang kalian. Nah, kemudian dia mengaku, kemudian kalian yang dianiaya terzolimi itu jangan menuntut denda atau syarat. Kemudian adab yang keempat yaitu menghapus rasa sakit hati. Memang sulit, tetapi di sini kita harus belajar untuk menghapus rasa sakit hati orang yang telah meng, apa, menganiaya kita atau menzalimi kita. Kemudian yang kelima, tidak menyisakan dendam. Nah, ini tadi disinggung juga. Tidak menyisakan dendam. Jangan sampai memberi maaf itu tetapi hanya memberi maaf lewat mulut tetapi tidak dengan ikhlas. Nah, nanti timbulnya masih menyisakan dendam. Kemudian yang terakhir yaitu menghilangkan amarah. Nah, adab memberi maaf yang terakhir itu menghilangkan amarah. Jadi, ketika memberi maaf, tolong untuk kalian yang pernah disakiti, kemudian memberi maaf kepada teman kalian, jangan pernah memberi maafnya dengan berkata-kata kasar atau yang jelek-jelek. Nah, ini maksud dari menghilangkan amarah. Pelajaran PAIBP cukup sekian dari Bapak. Nanti disambung kembali yaitu hikmah untuk maaf dan memberi maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.